Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusayyir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian Masjid Al-Aniyah, bagaimana kabarnya? Sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia kepada kita. Dengan semua itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku orang-orang beriman, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan mencari ilmu atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan bertemu dan berkumpulnya kita semakin menambah iman, ilmu dan amal saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Pak, disampaikan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk satu pasar diikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu, di pasar tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sengaja melihat satu ekor kambing muda yang telinganya cacat, Pak. Pada saat itu Nabi langsung mengambil kambing bangkai tersebut dengan menjewel telinganya yang cacat, sampai Nabi menawarkan kepada para sahabat yang mengikuti beliau ke pasar. Dalam hadis tersebut itu, Pak Bu, Nabi menawarkan, ayuhibbu ahadukum ayastari bidirhamin. Siapa di antara kalian yang berminat untuk membeli bangkai kambing ini dengan seharga 1 dirham? 1 dirham itu berapa, Pak? Kurang lebih 30.000 lah ya. Jadi kalau kata orang Sunda, saha anu kersa ieu ngagaleun ieu bangke 30.000, tidak usah 300.000 kemahalan, tidak usah 3 juta kemahalan, 30.000 saja. Maka sontak Bapak Ibu, di hadis tersebut para sahabat menjawab, man yuhibbulana bisyai. Nabi, tidak ada satu orang pun di antara kami yang tertarik untuk membeli kambing bangkai tersebut walaupun dengan seharga 1 dirham. Jadi saperak oge teu kabita, jangan atuh bangkai geuleuh bau jijik gitu, banyak kan bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kembali menawarkan, kalau begitu bagaimana jika bangkai kambing ini saya berikan kepada kalian cuma-cuma, gratis? Coba siapa di antara kalian yang menginginkannya? Maka para sahabat pun kembali menjawab, Bapak Ibu, bahkan dengan membawa nama Allah. Fa wallah lau hayyan makana aibah. Demi Allah Nabi, walaupun kambing bangkai tersebut hidup, maka kami tetap tidak akan menginginkannya karena kambing tersebut cacat.
apalagi ini sudah jadi bangka. Maka mendengar jawaban para sahabat tersebut, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang tadi saya sampaikan di mukadimah. Nabi sampai demi Allah, Pak. Ini kata para ulama hadis menunjukkan nasihat yang harus betul-betul diperhatikan. Kata Nabi, Bapak Ibu, fawallah, demi Allah, aqlad dunya ahwanu 'ala Allah. Sesungguhnya dunia ini benar-benar, karena di sana ada lam tauhid. Sesungguhnya benar-benar dunia ini di mata Allah ahwanu, lebih rendah, lebih hina, min hada, daripada bangkai ini, alaikum, menurut kalian. Jadi Bapak Ibu, secara tidak langsung kata para ulama, kata Nabi, kalau menurut kalian dunia ini tidak ada harganya, kalau menurut kalian bangkai ini tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, kenapa kok masih saja ada di antara kalian yang berebut dalam masalah dunia? Padahal di mata Allah dunia itu taubannya seperti bangkai. Jadi kalau kata orang Sunda, Bapak Ibu, di sini ada orang Sunda. Kunaon kanggo dunia menisatakar kebeb, hulu dijadikan suku, suku dijadikan nepikeun ka wangi pasea jeung sesama muslim gara-gara memperebutkan dunia. Padahal dunia itu bangkai. Bahkan di riwayat lain, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan juga dan menggunakan nama Allah lagi, Pak. Fawallah, demi Allah, mal fakro ahsya alaikum. Kata Nabi dulu kepada para sahabat, Bapak Ibu, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Jadi cek orang Sunda teh, kurimat tesieun ninggalkeun aranjeun sarang-sarang teu tesieun. Tapi apa yang Nabi takutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walakin ahsya alaikum, yang aku lebih khawatirkan kepada kalian, antum satu dunia dihamparkan kepada kalian. Peluang kekayaan ada di depan kalian, peluang jabatan ada di hadapan kalian. Tapi kata Nabi, fatana pasuha, tapi kalian mendapatkan itu semua saling bernafsu. Sehingga pun Bapak Ibu tidak sedikit yang senggol sana senggol sini, tabrak sana tabrak sini, sikut sana sikut sini. Kata orang Sunda, silih pincet silih cicet, demi mendapatkan dunia. Yang tadi kata Nabi, di mata Allah dunia ini tidak ubahnya seperti bangkai. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut hadis ini juga Pak Bu, kata para ulama, kalau terjadi konflik masalah di kita, Bapak Ibu, baik di keluarga, di masyarakat, di jamaah masjid mungkin sekalipun, itu sebetulnya bukan masalah akhirat, Pak. Pasti masalah dunia. Kalau guru saya dulu ketika di pesantren, ketika bahasa di sini, Pak, ada istilah seperti ini, Pak. Lamun di masjid sana aya pasea, itu bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ketika di sesama jamaah masjid ada yang berantem masalah konflik, bukan perbedaan logika, tapi perbedaan logistik. Jadi kenapa orang itu dapat, saya tidak dapat? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ini juga seringnya menjadi obrolan DKM yang curhat. Karena kan saya sering dijabri beberapa DKM, Bapak Ibunya di lembur. Sampai ada yang bilang seperti ini, Bapak Ibu, Pak Ustaz, duka kunaon sebenarnya, dulu masjid ini sebelum mewah, sebelum agreng, sebelum
segala ada, fasilitas lengkap, dan senang diistri harapan tidak ada masalah, sunyi gitu, adem-adem saja Pak. Tapi tidak tahu kenapa, semenjak ada bantuan dari anggota Dewan Anu, disebutkan partai, itu menggelontorkan biaya, bencinnya Pak Bu direhab, ya, direnovasi. Tidak tahu kenapa semenjak direnovasi menjadi mewah, banyak donatur Bapak Ibu. Di masjid tersebut lebih banyak konflik terjadi. Maka betul Bapak Ibu sinyalemen dari Nabi SAW itu bahwa konflik itu terjadi karena masalah urusan dunia. Yang tadi Nabi ingatkan sebetulnya di mata Allah dunia ini taubahnya seperti bangkai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, di Indonesia hari ini kita tahu ketika para pejabatnya terlalu menonjolkan kemewahan diri ya Bapak Ibu, yang sebetulnya itu adalah bangkai yang seharusnya itu tidak dipamerkan kepada masyarakat. Yang apalagi hari ini kita tahu bersama ekonomi Indonesia itu sangat memprihatinkan. Ketika para pejabatnya melakukan gaya hidup flexing Pak Bu, maka pasti itu sangat melukai hatinya. Bukannya pejabat itu dicintai, malah dibenci. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para pejabat di kita Pak memamerkan harta kekayaan yang itu bisa menjadikan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial di masyarakat, maka minimalnya Bapak Ibu punten, kita selaku orang yang misalkan diberikan kelebihan harta, minimal di keluarga besar saja Pak. Nah maka jangan sampai kita terjebak Pak dengan yang namanya flexing, terlalu memperlihatkan status sosial yang bisa jadi Pak Bu menimbulkan kecemburuan di keluarga besar, yang misalkan itu terlihat oleh keluarga kita yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Karena tidak sedikit banyak Bu, kita tidak sadar memperlihatkan status sosial, dan di kontak Bapak Ibu itu kan pasti ada saja saudara-saudara kita yang taraf ekonominya masih di bawah. Kurang-kurangnya kalau kita tidak pandai menjaga diri Pak, mawas diri, itu bisa menjadikan mereka sakit hati. Bahkan pernah ada yang curhat Bapak Ibu ke saya, Pak Ustaz, menikah berita naon cek Pak. Saya punya saudara kaya luar biasa. Saya lihat di statusnya setiap weekend liburan dengan keluarga. Saya lihat di statusnya anak-anaknya, titel gelarnya sudah sarjana. Sedangkan saya Pak Ustaz jangankan liburan, untuk makan saja Pak Ustaz sering kekurangan, sering kelaparan. Saya lihat kabita senaita murah Pak Haji Eta terus SD dulu, budak abdi mah Pak Ustaz SMA itu tamat-tamat aja. Maka kata saya Pak, ya bersabar saja. Nah, maksud saya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak mustahil kan di antara kita tidak mustahil ada kebanggaan Pak Bu ketika kita misalkan punya anak sarjana, tidak apa-apa. Karena memang kata Allah, wa amma bi nikmati rabbika bahkan sekedar untuk menceritakan nikmat dari Allah sah-sah saja. Cuma sebaiknya Pak Bu, kalau saya boleh saran, ketika Bapak Ibu punya anak sudah S1, S2, S3 sarjana, tidak ada salahnya Pak Bu, selain di post di WA masing-masing itu misalkan ada tulisan, alhamdulillah atas izin Allah anak saya sudah lulus sarjana. Semoga ilmunya bermanfaat dan anak-anak lain dianugerahkan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Pak enak Pak bagi orang yang membacanya.
Tapi beda bagi orang yang terlihat selalu menonjolkan diri pada. Bahkan ada yang mohon maaf tidak mustahil ingin memanas-manas orang lain, bahwa dirinya itu bisa lebih dalam masalah dunia. Maka tadi saya sampaikan ada seorang bapak yang curhat kepada saya sampai seperti ini. Emang kunaon Pak itu bapak teh sirik nya Pak Ustaz senada menyirikeun eta warga abdi berbuat hati. Ari kabatur katinggalin roya sana boro-boroan. Tapi saya ketika satu saat minta pertolongan, subhan sana Pak Ustaz dibantosan gitu. Jadi sana beunghar teh cenah we gitu, teu karaosan saya disertikan. Nah, ini Bapak Ibu tentu tidak kita harapkan Bapak Ibunya. Ketika kita selalu melihat pejabat kita pamer kekayaan diri Pak, maka sebetulnya untuk di level minimal kita masing-masing Pak, kita juga harus bisa menjaga perasaan saudara-saudara kita minimal di keluarga besar. Makanya bisa jadi ada di antara mereka yang iri Pak Bu terhadap apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Luqman surat 31 ayat 18, Allah menjelaskan Bapak Ibu bahwa perilaku pamer dunia atau fleksi istilahnya itu disebut Al-Qur'an dan hadis dengan istilah tafakhur atau takasur yang tadi saya baca di sholat subuh rakaat kedua. Nah, orang yang sering tafakhur atau takasur itu disebut fakhur. Makanya di surat Luqman Allah mengingatkan, ini nasihat Luqman kepada anaknya Pak. Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusoir khaddaka linnas. Jangan sampai kamu Luqman memalingkan wajah kamu dari manusia. Kita tahu banyak dalam Islam batas maksimal kita berkonflik dengan sesama itu berapa hari Pak Bu? 3 hari. Kata Nabi kan, la yahilu li muslimin an yahjura'ahu fawqa salasi layali. Tidak halal seorang muslim menghijr, menjauhi saudara muslim lainnya lebih dari 3 hari. Bagaimana bentuknya Bapak Ibu? Kata Nabi mencontohkan aridu hada wa aridu hada. Ketika bertemu yang satu punten bahasa Sundana ngabalieun. Yang satu ngabalieun. Yang satu memalingkan wajah ke sana, yang satu memalingkan wajah ke sini. Maka Nabi di hadis tersebut mengingatkan Bapak Ibu, walladzi khairuhuma, sebaik-baik di antara dua orang yang berkonflik ini, bermasalah ini, baik itu suami istri, adik kakak, saudara, tetangga, jamaah, maka kata Nabi yang terbaik itu siapa Bapak Ibu? Alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang pertama-tama mendahului mengucapkan salam. Sebagian para ulama hadis menjelaskan yang pertama mengajak berdamai, walaupun dia sendiri bukan yang bersalah. Kan ini susah pokoknya di kita itu kan ada ego masing-masing. Seorang Sunda makil kehelahan, si itu salah, nah guru orang meminta ampunan. Tapi justru Nabi sebaliknya Bapak Ibunya. Kata Nabi sebaik-baik orang yang berkonflik itu yang pertama mengajak damai, yang mengucapkan salam terlebih damai. Bapak Ibu mungkin bisa praktekkan minimal dengan istri Bapaknya. Ketika kita ada konflik dengan istri, walaupun istri yang salah, kalau kita mengamalkan hadis ini, insya Allah Pak, istri itu bisa malu sendiri. Isinya lila, kuduna kan aja lah Bapaknya. Anu nyuhunkan hapunten. Maka netizen kan di medsos itu ada yang sampai nulis Pak, ras terkuat di bumi yang susah minta maaf itu siapa Bapak Ibu? Istri. Ya, lagi-lagi suaminya lagi yang minta maaf. Tapi itu tidak jadi soal Bapak Ibu, tidak menurunkan harkat martabat kita sebagai seorang suami. Maka di sini Nabi mengingatkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya kata Allah, wala tamsi fil ardi maraha. Jangan juga
kalian atau kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Kenapa Bapak Ibu? Kata Allah, innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak suka tersep. Siapa? Kulla mukhtalin fakhur. Setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Fakhur. Maka tadi istilahnya sifatnya tafakhur atau takasur, orangnya disebut fakhur. Maka Bapak Ibu sudah mengetahui di ayat yang lain Allah mengingatkan Bapak Ibunya ketika Allah menjelaskan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tiada lain adalah permainan, sendau, gurau, perhiasan. Maka di ayat tersebut Allah melanjutkan bagaimana Bapak Ibu? Wa tafakhurun bainakum. Dan memang dunia ini tempatnya berbangga-bangga. Kemudian kata Allah, wa takasuru fil amwali wal aulad. Juga tempatnya memperbanyak bermewah-mewahan harta dan anak. Di akhir ayat tersebut Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal tiada lain tiada bukan kesenangan dunia ini hanya menipu, hanya melalai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Pak Bu, kita tahu bersama ada satu model public figure Pak yang hidup selalu fleksi, mempertontonkan kemewahan dirinya. Orang tersebut adalah Qarun Pak Bu. Menurut satu riwayat Bapak Ibu, Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa alaihissalam. Walaupun jumhur ulama menyatakan bahwa Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di Quran surat Al-Qasas Bapak Ibu, Allah merekam bagaimana Qarun ini selalu melakukan fleksi, pamer kekayaannya. Sampai-sampai kata Allah Bapak Ibu di Quran, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun itu Pak Bu, kata Allah, keluar dengan mempertontonkan perhiasan, kemewahan, aksesoris dunianya. Sampai-sampai Bapak Ibu kaumnya terbagi dua. Nah, untuk ini kita bisa introspeksi Bapak Ibu. Kita termasuk kaum yang mana Bapak Ibu? Allah menggambarkan ketika Qarun memperlihatkan kekayaan dirinya, maka kaumnya ada dua Pak Bu. Yang pertama kata Allah, qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Adapun kaum Qarun yang terobsesi dengan dunia, yang cinta berlebihan terhadap dunia. Mereka mengatakan bagaimana Bapak Ibu ketika melihat Qarun memamerkan kekayaannya, kata mereka, ya laitalana mislama utiya Qarun. Duh, kalaulah saya seperti Qarun. Jadi orang-orang menikah kita dikasih pajeta. Jadi Pak, ini cinta dunia ini digambarkan orang kabitaan. Kabitaan yang mudah terpesona. Bahkan kata orang-orang tersebut, innahu ladu hadzin azim. Sungguh Qarun ini telah mendapatkan karunia yang besar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di ayat yang masih sama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga berbeda terbalik dengan kaum Qarun yang tidak terlalu cinta dunia. Justru ini mereka ini kata Allah, wa qalal ladzina utul ilma. Nah, Allah menjelaskannya Bapak Ibu, adapun kaum Qarun yang hidup di zaman tersebut utul ilma, diberi ilmu. Maksudnya kata para ulama tafsir, ini adalah kaumnya Nabi Musa. Nah, kita Bapak Ibu selaku orang-orang ahli ngaji, pengajian, orang yang selalu mencari ilmu, harus di posisi yang ini Pak. Bagaimana Bapak Ibu ternyata nasihat orang-orang
berilmu kepada orang-orang yang tadi kabita kepada guru. Kata orang-orang berilmu di sini dijelaskan wailakum, celaka kalian. Maksudnya apa Pak Bu? Kalau kalian hanya kabita tinggal korun bengar yang bengar, silakan. Kata orang-orang berilmu ini, sawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila sholihan, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi Bapak Ibu, orang berilmu ketika melihat orang kaya itu pasti tidak akan hanya kabita dengan kekayaannya saja. Apalagi kekayaannya itu hanya dipamerkan saja kepada orang lain. Maka untuk mengukur kita termasuk yang mana, maka Bapak Ibu bisa menjawab dengan hati masing-masing. Ketika Bapak Ibu baik di keluarga besar, di jamaah atau orang lain, melihat orang lain memperlihatkan kekayaan, apakah hanya kabita hukum hebat gitu, atau justru biasa-biasa saja Pak? Karena nanti Nabi mengarahkan, kalaupun kita iri, dengki, atau ingin melihat orang kaya lebih dari kita, ada rasa kabita, maka kata Nabi, irilah orang kaya yang bagaimana Pak Bu? Kata Nabi, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqi, yaitu orang yang Allah anugerahi harta, yang hartanya dihabiskan, dikerahkan di jalan yang benar, di jalan Allah. Kan itu pokoknya nasihat Nabi, la hasada illa fisnatai, kalian tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang. Yang pertama tadi, orang yang berharta, yang dia kerahkan hartanya, salurkan hartanya di jalan kebenaran. Yang kedua bagaimana Bapak Ibu? Rajulun atahullahul hikmah wa yaqdi biha wa yu'allimuha. Juga kita kalau mau iri kepada orang yang Allah anugerahi hikmah, ilmu, yang dia habiskan waktu hidupnya untuk mengajarkan ilmu. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sepantasnya orang-orang yang berilmu Pak, termasuk kita jamaah masjid, jamaah pengajian, tidak terlalu silau Bapak Ibunya melihat orang yang lebih dunianya daripada kita. Apalagi kalau kita baca hadis tadi, camkan saja Pak dalam hati, jangan berage bangke Bapak punya. Agar apa Pak Bu? Yang ngumpahan anjir itu. Karena kan nafsu ini selalu kabita Bapak Ibunya, lumrah saja sunatullah. Jika kita melihat orang lain ada lebih daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu Bapak Ibu ketahui bersama, Nabi Adam Pak punya dimuliakan oleh Allah karena apa Pak Bu? Karena ilmu. Di surat Al-Baqarah Bapak Ibu semua tahu ada ayatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu diberi anugerah ilmu Pak. Bahkan yang malaikat sendiri ilmunya cuma diberikan seadanya. Jadi kalau diadu tanding antara malaikat dan Adam, tentu Adam lebih besar ilmunya. Sampai-sampai malaikat menjawab bagaimana Pak Bu? Subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Jadi malaikat sendiri mengaku ilmunya sebatas yang diberikan Allah. Maka Bapak Ibu ketahui bersama, ketika Nabi Adam dilebihkan Allah dengan ilmu, Allah menyuruh sujud kepada semua penghuni langit. Maka semua penghuni langit sujud Bapak Ibu, termasuk malaikat. Kecuali siapa Bapak Ibu? Iblis. Nah ini Bapak PR-nya. Iblis Bapak Ibu menyombongkan diri, tidak mau sujud kepada Adam karena apa Bapak? Kata Allah ketika ditanya kenapa Adam tidak mau sujud, Iblis dengan pongah, congkak, sombong dan agung menjawab, ana khairun minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min tin wa khalaqtahu
tahu gimana? Kholak tani minnar wa kholak tahu minti. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi secara tidak langsung kata menurut iblis Pak, tanah api itu lebih istimewa daripada tanah. Api itu lebih mahal daripada tanah. Artinya Pak, kata para ulama tafsir, pola pikir iblis itu pola pikir materi, Pak. Pola pikir duniawi. Maka Bapak Ibu ketahui bersama dua-duanya kan diturunkan oleh Allah, sehingga ada Bani Adam, ada Bani Iblis. Qul nahbitu minha jami'a. Di ayat tersebut kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Masing-masing kalian itu akan jadi musuh. Jadi Bapak Ibu dan saya itu musuh sebetulnya adalah iblis. Kita Bani Iblis, mulia dengan ilmu, dan musuh kita adalah iblis. Jadi kita Nabi Adam, Bani Adam harus mulia dengan ilmu, mohon maaf. Nah, musuh kita adalah iblis, Bapak Ibu dan keturunannya. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada manusia di antara kita, Pak Bunya, termasuk saya, naudzubillah, Bapak Ibu juga naudzubillah, kalau ada manusia berpikirannya selalu materi, Bapak Ibu, apa-apa materi, maka bisa jadi orang tersebut bukan Bani Adam, tapi Bani Iblis. Contoh sederhana Bapak Ibu punten. Ketika Bapak Ibu kedatangan calon menantu yang serius menikahi anak Bapak Ibu, kalau kita persenkan Pak, mayoritas orang tua hari ini yang ditanya pertama kepada calon menantu apa Pak? Rata-rata kalau saya survei materi. Nah, materi teh kan pertanyaannya seperti ini. Kamu siapa? Anak siapa? Kerja di mana? Gaji berapa? Kenapa kamu berani-berani menikahi anak saya? Keumuman kita di kita seperti itu Pak. Ya kecuali orang-orang soleh Bapak Ibunya yang sudah terdidik dengan Quran, dengan hadis. Tentu pasti yang ditanya itu bukan itu saja. Tapi yang pertama ditanya pasti bagaimana sholatnya, bagaimana mengajinya. Kalau bisa mah Bapak Ibu langsung tes. Kalau bisa silakan bisa mengimami, bisa. Atau saya tes bacaan Al-Fatihah saja gitu. Nah harusnya Bapak Ibu seperti itu agar masih digolongkan Bani Adam. Punten ya, tidak menjadi Bani Iblis yang apa-apa materi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, ini penting untuk selalu diingatkan karena kita selalu berada dalam keimanan yang fluktuatif Bapak Ibunya, sebagaimana kata para ulama di Muqaddimah kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari sendiri menjelaskan al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita itu kan pastinya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Maka kata para ulama harus terus ditambah dengan ilmu. Makanya kata para ulama hadis, iman itu yazidu bi taati wal ilmi, bertambah ketaatan itu dengan ilmu. Wa yanqusu bil maksiat, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin Pak Bu, di hadis Nabi SAW mengingatkan Pak Bu agar kita tidak terjebak flexing Pak Bu dengan harta kekayaan kita. Kalau tidak saya juga pernah sampaikan di materi tarawih atau khutbah subuh di sini. Hadis riwayat Bukhari menyampaikan Pak Bu, Nabi mengingatkan para sahabat yang umumnya kaya raya Pak. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan di sana juga ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak kaya raya. Cuma Nabi ingin menyampaikannya kepada semuanya Pak. Kata Nabi, innal aksarin humul aqallun yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling banyak hartanya di dunia adalah orang yang paling sedikit hartanya di akhirat. Sebagian riwayat menjelaskan Bapak Ibu, para sahabat yang kaya khususnya mendengar nasihat Nabi ini sangat antusias. Karena Nabi menjelaskannya dengan sangat jelas. Innal aksarin
humul aqallun yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling banyak hartanya di antara kalian saat ini di dunia adalah orang yang paling sedikit hartanya di akhirat. Tentu orang-orang yang berharta tercengang, Pak. Kata Nabi, illa kecuali. Kata Nabi, illa kecuali. Siapa Bapak Ibu? Man qala hakada wa hakada wa hakada. Kecuali orang yang begini, begini dan begini. Nabi menjelaskan, mengisyaratkan ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Dan kata para sahabat mohon maaf, dan kata Nabi Bapak Ibu, wa qalilun mahum, namun sayangnya sedikit orang yang berharta seperti itu. Para ulama hadis menjelaskan Bapak Ibu, berarti orang yang kaya di dunia, apalagi hanya bisa memamerkan kekayaannya saja Pak, tidak banyak kekayaannya itu disalurkan di jalan Allah, berarti akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kecuali orang kaya tersebut menjadi orang yang selalu begini, begini dan begini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kata para ulama, yaitu berbagi. Dan berbagi ini tentu Pak Bu, sebagaimana saya pernah jelaskan di sini, didahului dulu dari orang-orang terdekat kita. Maka kata Nabi kan di hadis Pak Bu, adnaka yang terdekat dulu, baru yang jauh. Maka di surat Al-Baqarah saya juga pernah jelaskan di sini Pak Bu, Allah mengkritik, mengingatkan bahwa kita selaku orang yang berharta itu yatimang dza makrobah, harus perhatian lebih utama kepada siapa Pak Bu? Yatim yang ada hubungan kerabat. Makrobah itu Pak Bu dari qarib. Di kita pun kan banyak Pak Bu, orang-orang yang merutinkan anggaran ke panti asuhan di luar keluarga. Bahkan Ramadan pun kan Pak Bu nya panti asuhan itu ceuyah sebarang Sunda. Marema gitu kan. Tapi kita jarang Pak Bu nya pun melirik kanan kiri ngalir gitu. Bahwa di keluarga besar kita itu sebetulnya ada Pak, orang-orang yatim yang memerlukan perhatian. Yang itu jarang pun kan, jarang kapalire gitu seorang Sunda, jarang terperhatikan. Hanya karena kita mungkin jarang meliriknya Pak Bu. Karena kan di Quran sendiri Pak Bu nya, kata Allah orang miskin itu kan ada dua Pak Bu nya. Kata Allah kan ada yang sa'il, ada yang mahrum. Sa'il itu berani minta Pak Bu nya, seperti pengemis gitu. Itu sudah jadi kebiasaan, bukan sekali dua kali, tapi terus-terusan. Yang kedua, orang miskin itu ada yang disebut mahrum Pak. Mahrum itu apa Pak Bu? Menjaga kehormatan jadi memang tidak berani minta kepada orang lain. Nah, bisa jadi Bapak Ibu dan saya punya keluarga yang memerlukan bantuan, tapi dia tidak berani minta. Cuma kita sendiri yang berada jarang peka Pak Bu. Seorang Sunda mah kita surti, kudu nama surti atuh galuh-dulur seueur pangabutuh teh. Nah kan kadang di kita karena keluarga kita yang tidak minta bantuan, kita acuhkan saja Pak. Nah ini banyak terjadi di kita sendiri. Maka dari itu Allah mengingatkan di surat Ad-Dariyat banyak orang-orang bertakwa itu apa Pak Bu? Dijelaskan wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartanya selalu ada saja bagian orang-orang yang minta-minta kepada dia, apalagi kepada orang yang tidak minta. Maka Bapak Ibu di sini juga kan para ulama beda pendapat tentunya. Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada pengamen? Kan sebagian ulama saklek Bapak Ibu haram. Kenapa? Karena itu dijadikan apa Bapak Ibu? Profesi. Tapi Bapak Ibu apakah betul-betul semuanya seperti itu? Kan bisa jadi tidak Bapak Ibu, walaupun mayoritasnya seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang datang ke rumah kita, itu misalkan hanya sekali saja dia melakukan, padahal hari-hari lain memang itu hanya karena ada kebutuhan mendesak. Maka di sini orang bertakwa diuji, ada tidak dalam hartanya hak untuk orang yang meminta. Nah apalagi Pak Bu kepada orang yang tidak berani minta karena menjaga kehormatan diri. Nah ini kata para ulama tafsir, bahkan kalau bisa porsinya diberikan lebih besar. Kan Bapak Ibu juga mungkin memberi kepada yang minta-minta terus, makanya bosan, datang
Seperti kepangamen sama kepemulung kan beda apa ya ikhlas nanti. Kepangamen makan, saya tadi datang. Tapi kan kalau kepemulung Pak dia itu nggak minta apa ya, dia itu cari barang rongso, bahkan tidak minta-minta seperti pengamen. Dan kita sering iba kepada orang tersebut. Nah, bagi orang bertakwa kata Allah selalu ada saja harta hak yang diberikan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah kajian ahad subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terbebas tentunya dari fleksi, karena ini membinasakan sebagaimana Qarun yang hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alaan arba'in. Di akhirat nanti kaki Bapak Ibu dan saya tidak akan melangkah, tidak akan bergeser walaupun kita punya kaki sendiri, selain ditanya 4 perkara. Kata Nabi apa Pak Bu? An umrihi fi ma'abnah, tentang umur digunakan untuk saja, digunakan untuk apa saja umur kita. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmu yang selalu kita cari dapatkan dimanapun, sudah sejauh mana diamalkan. Yang ketiga kata Nabi, wa an sababihi fi ma ablah, usia muda dulu Pak Bu, ketika Bapak Ibu jajan waringkas itu banyaknya dipakai apa? Nah, dan ini yang terakhir Bapak Ibunya yang Nabi ingatkan, wa an malihi, terkait harta itu dua Pak Bu yang ditanya. Kata Nabi, min aina iktasabahu, dari mana kamu mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan kemanakan kamu salurkan harta tersebut. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Aniyah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima amanah harta kekayaan dengan tetap rendah hati, menjadi orang yang dermawan, tidak terjebak pada fleksi yang menjangkit kepada keumuman manusia atau orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afiyatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbaj'al hadza balada amina, Rabbaj'al hadza balada amina, Rabbaj'al hadza balada amina wajnubna wa baniya an na'budal asnam. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wad'ataka ala aydin minal kafirina wad dhalimina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.